Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IK3D dengan saya Alvin Almero Suroso, NIM 334191302 dan partner saya. Prima Fadli Sulistyo dengan NIM 334191321. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang data indeks standar pencemaran udara tahun 2021 di Jakarta dari bulan Januari hingga November. Di sini untuk business problem, data profiling dan juga data processing akan dijelaskan oleh partner saya Pak Fadil. Sementara untuk nanti ada prediction juga dan terakhir ada visualisasi menggunakan Google Data Studio akan saya jelaskan nantinya. Baik, untuk berikutnya Fadil saya persilakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dataset pengolahan dari dataset indeks standar pencemaran udara atau ISPU tahun 2021 menggunakan algoritma atau model random forest di Provinsi DKI Jakarta. Nah, pada dataset kali ini merupakan indeks standar pencemaran udara yang diukur dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara atau SPKU yang ada di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Nah, ada beberapa fitur, yaitu ada fitur tanggal, PM10, SO2, CO, O3, NO2, MAX, dan juga kategori. Masing-masing fitur memiliki definisi sebagai berikut ini. Nah, pada dataset kali ini memiliki suatu problem business problem, di mana business problem kali ini yaitu akan mengetahui bagaimana pattern penyebaran dari indeks standar pencemaran udara pada Provinsi DKI Jakarta berdasarkan beberapa fitur. Nah, fitur-fitur ini pada umumnya merupakan fitur-fitur yang berisi penyebaran beberapa gas-gas yang dapat merupakan pencemaran udara atau pencemar udara seperti SO2 yaitu sulfida, CO karbon monoksida, NO2 nitrogen dioksida pada daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta. Nah, apabila setelah melakukan pengolahan dataset berikut, nantinya kita akan mengetahui bagaimana pattern yang ada pada penyebaran indeks standar pencemaran udara di DKI Jakarta. Sehingga dengan hasil dari pengolahan dataset kali ini, kita nantinya diharapkan dapat melakukan improvisasi atau suatu aksi yang dapat meminimalisir perkembangan indeks standar pencemaran udara pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, langsung saja untuk langkah pertama kita akan mengimport beberapa library. Ada library Pandas, NumPy, sklearn, Matplotlib, Seaborn, dan juga Plotly. Nah, library kali ini dapat membantu kita dalam melakukan big data analytic seperti Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, Pandas, NumPy untuk melakukan pre-processing, dan juga sklearn sebagai library machine learning. Kemudian selanjutnya yaitu kita meloading dataset. Nah, kita menggunakan fungsi read Excel pada file atau pada path konten ISPU JKT 2021 XLSX. Kemudian dari XLSX tersebut kita akan membaca dan memasukkan nilainya menuju data frame pada variabel df. Kemudian akan tampilkan menggunakan head seperti berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fitur yang akan kita gunakan sebagai fitur dan juga parameter dalam melakukan pemrosesan data. Selanjutnya ada EDA atau Explanatory Data Analysis. Dan untuk Explanatory Data Analysis ini kita akan menganalisis atau mengeksplorasi bagaimana pattern yang dimiliki oleh data. Untuk yang pertama kita akan menggunakan .isna sebagai pengetahui adanya unsur nilai null atau none, sehingga dapat kita lihat dataset kali ini tidak memiliki nilai null atau none. Kemudian selanjutnya ada df.datatypes, yaitu data types. Kita akan mengetahui tipe-tipe pada masing-masing fitur. Ada tipe date time untuk tanggal, integer untuk PM10, SO2, CO, O3, NO2, dan MAX, dan juga fitur objek memiliki tipe data objek pada fitur kategori. Selanjutnya ada menggunakan fungsi .count, yaitu menghitung nilai dari masing-masing fitur, yaitu sebesar 334. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi describe, yaitu melakukan operasi statistika pada masing-masing fitur. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi info, yaitu mengetahui info terkait masing-masing fitur pada dataset, di mana masing-masing fitur memiliki nilai 334 dengan sifat non-null. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi duplicate, di mana kita akan mengetahui apakah adanya data
yang memiliki nilai duplikat menggunakan duplicated. Nah, memasuki EDA selanjutnya kita akan menggunakan proses visualisasi. Nah, pada proses visualisasi kali ini kita akan menggunakan histogram dan juga box plot, di mana kita akan menampilkan berbagai fitur, yaitu keseluruhan fitur menggunakan histogram sebagai berikut ini dengan bantuan matplotlib. Kemudian kita akan juga menampilkan menggunakan box plot, di mana kita akan dapat mengetahui beberapa outlier-nya. Seperti dapat kita lihat bahwa di sini terdapat outlier yang cukup parah pada variabel atau fitur O3, sehingga nantinya kita memerlukan suatu proses lebih lanjut pada outlier pada fitur O3. Nah, untuk visualisasi selanjutnya kita akan berfokus pada target atau kategori, di mana kita akan menampilkan penyebaran kategori menggunakan pie chart dan juga bar plot, di mana kategori yang memiliki nilai paling banyak adalah kategori sedang, dan sebaliknya untuk nilai yang paling sedikit merupakan baik. Untuk berikut ini adalah penyebaran bar chart. Dan yang terakhir ada juga correlation plot pada masing-masing fitur. Nah, untuk EDA kali ini kita akan menampilkan penyebaran masing-masing variabel berdasarkan waktu seperti berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan proses data pre-processing, di mana pre-processing pertama yaitu menghandling outlier, di mana kita akan menggunakan quartile pada masing-masing nilai pada variabel O3, kemudian mengdrop nilai yang tidak memasuki pada kriteria quartile 1 dan quartile 3. Untuk pre-processing selanjutnya adalah mengubah nilai kategori yang awalnya string menjadi integer menggunakan label encoder. Nah, untuk yang terakhir kita akan split dataset atau membagi dataset menjadi train dan test dengan nilai test yaitu sebanyak 20% dan juga nilai train sebanyak 80% dari total dataset, dan menyimpannya pada variabel final df train untuk data train dan final df test untuk data test. Nah, untuk final df train x yaitu training variabel yang akan kita gunakan seperti berikut ini apabila kita tampilkan. Nah, untuk selanjutnya ada proses training model yang akan disampaikan oleh partner saya yaitu Alvino. Baik, selanjutnya untuk training model, di sini kami menggunakan fitur selection dari RFA dan juga model yang kita gunakan yaitu Random Forest Regressor. Jadi RFA ini akan memilih fitur-fitur penting dan akan dimasukkan ke dalam model Random Forest Regressor kita nanti. Nah, ini kita masukkan saja di model, kita buat objeknya di RFA, lalu kita fit dari train dan train Y juga, lalu kita akan memprediction data final df test X yaitu 20% dari keseluruhan data kita tadi. Nah, setelah kita lihat akurasinya di sini, ternyata menghasilkan akurasi yang cukup baik, sangat baik bahkan mencapai 96,3%. Nah, jika kita ingin melihat gambaran keseluruhan Y prediction, di sini terdapat label ya. Jadi untuk label 1 itu artinya prediction memberitahu kita bahwa kategori itu termasuk ke kategori sedang. Untuk 2 itu tidak sehat dan baik itu 3. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada 1 dan 2 rata-rata, maka pada tes itu prediction yang dihasilkan yaitu sedang dan tidak sehat. Baik, yang terakhir kita masuk ke visualisasi. Nah, di sini kita untuk visualisasinya mengambil 3 fitur penting saja ya, yaitu ada karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Nah, ini kita untuk awal tidak melihatkan rentang tanggal untuk masing-masing bulannya. Di sini kami melihatkan untuk keseluruhan bulannya terlebih dahulu atau dalam 1 tahun. Bisa dilihat dulu di sini. Nah, kita bisa juga lihat di sini bahwa sulfur dioksida itu dalam setiap bulannya memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding nitrogen dioksida maupun karbon monoksida. Nah, kecuali Januari di sini memiliki nitrogen dioksida average-nya lebih besar ya. Kita juga bisa melihat di sini dalam rentang 1 tahun Jakarta di sini memiliki indeks standar pencemaran udara yang tidak sehat bahkan sangat besar hingga 48%. Lalu sedang hanya 32% dan baik 20%. Nah, dalam 1 tahun ini bisa dikatakan indeks itu tidak sehat jika indeksnya itu sampai 117 di sini.
sedang itu 80, dan baik itu 45. Nah, di sini juga diperlihatkan masing-masing indeks dalam setahun untuk perharinya. Kita average juga di sini. Jadi rata-rata ini 90-an ya. Jadi hampir mendekati tidak sehat. Jadi untuk setiap harinya itu dalam setahun tidak pencemaran udaranya itu sedang. Sementara di sini pencemaran udara dalam mingguan. Jadi kita bisa lihat bar chart di sini ada yang sedang dan ada yang tidak sehat. Bahkan baik pun tidak kelihatan ya, karena emang pencemaran udara yang terdapat di Jakarta ini sangat tidak sehat. Nah, sementara di tabel sebelah sini adalah tabel keseluruhan untuk fitur yang kita inginkan, tapi di sini kita tampilkan yang fitur selection yang paling penting saja. Nah, di sini kita bisa juga merubah apa yang ingin kita lihat. Misal kita ingin melihat hanya di Maret. Nah, di Maret di sini ternyata masih sama, SO2-nya tinggi. Ini datanya seperti ini, dan bahkan average dari Maret ini tidak ada data yang baik. Jadi tidak sehat dan hanya sedang saja. Kita bisa lihat di sini. Ya, misal kita ingin pindah lagi ke misal Maret dan juga November misal. Nah, ini November sudah ada data yang baik ya, sebesar sekian. Dan ini juga bisa diperlihatkan dari sini bar chart-nya. Nah, ini kita bisa lihat bagian kiri atas line chartnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat keseluruhan indeks standar pencemaran udara dari DKI Jakarta tahun 2021 dari bulan Januari hingga November. Entah itu tidak sehat, sedang, atau baik. Seperti itu. Baik, dari hasil analisis kami dari awal processing hingga visualisasi, kita bisa menyimpulkan bahwa indeks standar pencemaran udara DKI Jakarta tahun 2021 bisa terbilang sangat tinggi ya. Jadi ini mengakibatkan bahwa udara di sana itu tidak sehat atau bahkan sedang. Nah, jadi untuk hal-hal ini mungkin dari kita sendiri atau mungkin dari pemerintah atau pabrik-pabrik yang di sana bisa mengurangi pencemaran seperti ini, atau mungkin bisa mulai melakukan migrasi beberapa bisnis agar pencemaran udara di DKI Jakarta ini tidak menumpuk seperti yang terlihat di visualisasi seperti ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.